Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Yuk kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan ini menguatkan iman kami. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan buat kami. Firman-Mu juga Tuhan meneguhkan kami. Roh Kudus urapi kami semuanya. Sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama lihat Alkitab kita. Renungan firman Tuhan saya ambilkan dari Lukas 8 ayat 49 sampai yang ke-55. Nanti saudara bisa baca di rumah keseluruhan satu perikop supaya lebih tahu secara utuh akan apa yang kita pelajari hari ini. Saya bacakan ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah yang luar biasa sekali. Tapi kalau dibaca secara utuh, kita akan menemukan kisah yang sesungguhnya ini hal yang tidak biasa. Ya, artinya hal yang menegangkan. Kenapa? Karena sebelum Yesus membangkitkan anak dari Yairus ini, dalam perjalanannya, dia terhambat karena ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Ya, jadi bukan lancar perjalanannya, karena sesungguhnya Yairus ini dalam kondisi anaknya kritis. Dia sangat-sangat berharap Yesus segera sampai ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi terhalang. Berita yang baik, karena mujizat Tuhan terjadi. Ya, berita yang baik, hal yang baik untuk perempuan sakit pendarahan, tapi bagi Yairus itu kurang baik. Karena apa? Karena di saat dia sangat berharap segera supaya Yesus sembuhkan anaknya, malah terhambat orang lain. Tetapi mendengar belum lama setelah itu, tiba-tiba ada kabar yang mengatakan bahwa anak dari Yairus sudah mati. Saudara, kabar yang tentu sangat memukul hati Yairus. Bisa saja Yairus kecewa terhadap perempuan itu. Kamu sudah 12 tahun sakit pendarahan, ya kan? Sudah bisa bertahan. Tahan dikit, kenapa sih? Anakku kritis ini, masih kecil nih, baru 12 tahun nih. Bisa saja, sekali lagi ya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menenangkan dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Loh, ya harus nggak usah buat macam-macam. Percaya saja, anakmu akan selamat. Ya, kalau didengar kabarnya anaknya sudah mati, tetapi Yesus berkata, "Percaya saja." Jadi saudaraku, kalau kita mendengar kabar dunia menakutkan, kalau kita mendengar kabar dari luar mengerikan, tapi coba apa kata Yesus? Itu meneduhkan. Perkataan Yesus memberi pengharapan. Betul, sampai di rumah Yairus, semua nggak boleh masuk kecuali Yesus bersama dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, dan orang tua anak itu tentunya. Ya, orang-orang pada nangis. Yesus berkata, "Jangan menangis, anak itu tidak mati tapi tidur." Malah ditertawakan. Aneh juga, habis nangis nertawain. Ya, lalu yang terjadi kemudian, Yesus pegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anak, bangunlah." Mujizat terjadi, yang mati hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting yang harus kita pahami di sini adalah Yairus punya iman yang luar biasa. Karena apa? Dia mau mendengarkan Yesus. Ya, jadi kalau dia mendengarkan perkataan itu, artinya mendengarkan ini artinya lebih mempercayai itu. Sudah mati, ya sudah.
selesai. Tapi Yesus berkata, jangan takut ya, anakmu akan selamat. Itu dia lebih percaya perkataan Yesus. Yairus lebih mendengarkan atau lebih mempercayai perkataan Yesus. Sekalipun secara mata pada akhirnya nanti dia melihat realitanya, keadaan yang sesungguhnya terjadi, anak itu mati. Tetapi karena percaya, maka anaknya selamat, anaknya hidup kembali. Yairus belum melihat aslinya seperti apa, sesungguhnya seperti apa. Tetapi dia mendengar apa kata Yesus, anakmu selamat, percaya saja. Ya, jadi ini senada, seirama, ya, seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Yairus timbul imannya karena mendengarkan perkataan Yesus. Dia tidak mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan anakmu mati, sudah jangan menyusah-nyusahkan guru. Dia juga tidak mempercayai mendasarkan imannya, percayanya tidak berdasarkan dari apa yang dilihat. Bukan karena realita, tapi dia dengar apa kata Tuhan. Kunci iman itu bukan karena melihat, tetapi karena mendengar firman. Melihat keadaan dunia, kita bisa takut, bisa khawatir, bisa hilang iman, bisa hilang harapan. Tetapi kalau kau mendengar firman, apa yang menakutkan itu bukan lagi menakutkan. Apa kata firman Tuhan? Saudara lebih percaya firman Tuhan atau apa yang saudara lihat saat ini? Kalau kita mempercayai yang kita lihat sebagai kebenaran, wah ini corona mengerikan, tidak ada harapan lagi. Saudara, saya mau beritahu saudara, engkau lebih mempercayai itu, maka tidak akan ada mukjizat. Kalau Yairus lebih percaya perkataan orang itu, dah Yesus, enggak usah ke tempatku, anakku udah mati. Dia meratapi, dia menangis. Misalnya, maka tidak ada mujizat terjadi. Tapi karena dia mendengarkan perkataan Yesus, dia imani, dia percaya. Oke, karena engkau Tuhan yang mengatakan, aku percaya. Seperti Petrus pada waktu dipanggil jadi murid, waktu itu dia sedang nyari ikan, semalaman gak dapat. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu. Loh, di tempat itu sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun jadi nelayan. Ini Yesus belum berpengalaman jadi nelayan. Tapi Yesus bilang apa? Karena engkau yang mengatakannya, aku melakukannya, dan mujizat terjadi. Jadi jemaat dikasih Tuhan, ayo mulai dengarkan Tuhan. Dengarkan apa kata firman-Nya. Jadi jangan banyak-banyak dengar dunia. Ya, apalagi berita hoax yang selama ini beredar. Banyak berita hoax, berita-berita yang nggak benar. Lebih baik dengarkan apa kata firman-Nya. Pegang janji firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bangkitkan imanmu. Percayalah bahwa Tuhan yang berfirman, Dia yang menggenapi kebenaran firman itu atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pesan firman-Mu untuk kami sudah tersampaikan. Biarlah Roh Kudus tolong kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teguhkan, kuatkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang kami kasihi. Bahkan seluruh jemaat-Mu juga Tuhan. Di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Darah Yesus Kristus menjaga kami dari segala mara bahaya, virus corona, dan segala penyakit. Dan pemeliharaan Tuhan membuat kami tidak berkekurangan, sebab berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, dengarkan Tuhan, bukan dunia. Ikuti apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang saudara lihat. Kenyataan bisa berubah, tapi kebenaran kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.